saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. Setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, Indonesia langsung dikejutkan dengan langkah besar dalam pemberantasan korupsi. Setiap hari, media melaporkan penangkapan dan penyitaan aset dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan perusahaan besar hingga pejabat desa. Di bawah kepemimpinannya, Prabowo menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang mencuri uang rakyat. Kini, masyarakat mulai melihat adanya perubahan signifikan. Apakah ini tanda-tanda dimulainya era baru yang akan membawa Indonesia menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi? Belum sebulan menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto sudah membuat gebrakan besar yang terdengar di seluruh Indonesia. Tindakan tegasnya dalam memberantas korupsi menjadi sorotan utama dalam pemerintahannya. Prabowo tidak hanya membersihkan pejabat tinggi, tetapi juga menargetkan pejabat daerah dan sektor swasta yang terlibat dalam korupsi. Setiap hari, media melaporkan operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus baru muncul, menunjukkan usaha nyata Prabowo dalam membongkar praktik korupsi yang merugikan negara. Pelaku kejahatan yang sebelumnya merasa aman kini terpaksa bersembunyi karena takut dihukum. Salah satu kasus besar adalah penyitaan hampir 1 triliun rupiah dari PT AST Pasifik yang terlibat dalam korupsi Duta Palma Group. Kasus ini menjadi simbol semangat pemberantasan korupsi yang digerakkan oleh Prabowo. Tindakan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, baik di sektor swasta maupun di kalangan pejabat publik. Dalam beberapa minggu terakhir, seorang kepala desa dan sekretaris desa ditangkap karena terlibat dalam korupsi dana desa sebesar 780 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan mereka yang dekat dengan masyarakat. Kejaksaan Agung juga menangkap 3 petinggi perusahaan waskita yang diduga melakukan korupsi merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Selain itu, 2 aparatur sipil negara, ASN, dari Badan Pertanahan Nasional di Sumatera Barat ditangkap karena merugikan negara 27 miliar rupiah. Kasus-kasus ini menunjukkan seberapa dalam praktik korupsi telah meresap, dan pentingnya tindakan tegas tanpa pandang bulu. Di sektor lain, Kejaksaan Agung juga menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus korupsi di PT Antam Tbk. Mereka terlibat dalam produksi emas ilegal sebanyak 109 ton, yang menunjukkan betapa parahnya masalah korupsi di sektor sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Prabowo juga menunjukkan sikap tegas dengan menindak anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena dugaan korupsi dana HIPA Nasional Paralimpik Komite Indonesia sebesar 122 miliar rupiah. Kasus ini mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak hanya akan menghukum pejabat tinggi, tetapi juga anggota legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Kepala desa di Kerinci juga ikut terlibat dalam operasi tangkap tangan, menunjukkan bahwa semua lapisan pemerintahan kini diawasi dengan ketat. Seorang kepala yayasan di Lampung juga ditangkap karena dugaan korupsi honor pelatihan senilai 717 juta rupiah. Semua kasus ini menunjukkan betapa dalamnya masalah korupsi di Indonesia dan keseriusan Prabowo dalam menghadapinya. Tindakan Prabowo dalam memberantas korupsi memberikan dampak besar, baik secara politik maupun sosial. Pertama, langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Masyarakat mulai merasa ada harapan baru di bawah kepemimpinan Prabowo, dengan keyakinan bahwa tindakan korupsi yang merugikan akan ditindak secara serius. Kedua, gerakan bersih-bersih ini memberi sinyal kepada pelaku bisnis dan pejabat publik bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Ini bisa menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, di mana investor merasa aman berinvestasi di Indonesia tanpa takut ada praktik korupsi yang menghambat. Namun, tantangannya tidak berhenti di sini. Banyak yang meragukan komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi, khawatir bahwa tindakan ini hanya sementara. Oleh karena itu, penting bagi Prabowo untuk menunjukkan konsistensi dan memastikan bahwa semua pelaku korupsi diproses sesuai hukum. Kedepan, tantangan dalam memberantas korupsi masih besar. Meskipun banyak kasus yang sudah dibongkar, jaringan korupsi sangat kompleks dan saling terkait. Pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem birokrasi dan keuangan publik
untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga perlu dimulai sejak dini agar generasi mendatang memahami pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, gerakan ini bisa berhenti berkembang. Perubahan membutuhkan waktu, kerja keras, komitmen, dan keberanian dari semua pihak untuk mengatasi korupsi dengan efektif. Prabowo Subianto, sebagai presiden, diharapkan dapat memimpin gerakan ini dengan bijaksana dan tegas. Di awal pemerintahannya, Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas korupsi, dengan bukti nyata melalui operasi tangkap tangan dan pengungkapan berbagai kasus. Masyarakat berharap gerakan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi berlanjut sampai ke akar rumput. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia diharapkan bisa bebas dari korupsi demi masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan niat baiknya dalam memberantas korupsi, Prabowo perlu mengambil langkah-langkah strategis yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Salah satu langkah penting adalah melakukan reformasi birokrasi, seperti menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan memperketat pengawasan terhadap pengeluaran pemerintah untuk meminimalkan penyimpangan. Reformasi ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Prabowo juga dapat mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat mengakses data tentang anggaran dan pengeluaran pemerintah, sehingga mereka bisa lebih mudah mengawasi penggunaan dana publik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting dalam perang melawan korupsi. Prabowo perlu memastikan bahwa institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka. Pelatihan dan pendidikan tentang pemberantasan korupsi juga penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus yang rumit. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada pelapor kejahatan korupsi, sehingga masyarakat bisa lebih berani melaporkan korupsi tanpa takut akan balasan negatif. Salah satu cara efektif untuk melawan korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada generasi muda. Prabowo bisa mendorong agar pendidikan tentang etika dan integritas dimasukkan dalam kurikulum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan adanya program pendidikan ini, diharapkan anak-anak dan remaja bisa memahami nilai-nilai integritas dan pentingnya menolak praktik korupsi. Kesadaran ini akan membantu membentuk karakter bangsa yang lebih baik di masa depan. Peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas. Prabowo bisa memulai program-program yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek pembangunan, misalnya lewat partisipasi langsung dalam forum publik atau menggunakan platform digital. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah bisa mendapatkan masukan tentang kebijakan yang diterapkan dan mendeteksi potensi korupsi lebih awal. Ini juga akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Meski Prabowo sudah memulai langkah-langkah penting untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah adanya jaringan korupsi yang sudah sangat kuat di berbagai sektor, seperti pemerintahan dan dunia usaha. Beberapa pelaku korupsi mungkin memiliki pengaruh besar dan dukungan dari pihak tertentu yang bisa menghambat upaya pemberantasan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi yang hati-hati namun berani untuk menghadapi berbagai tekanan dan tantangan tersebut. Masyarakat Indonesia sangat berharap langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto tidak hanya membawa perubahan sementara, tetapi juga menghasilkan perubahan yang bersifat jangka panjang. Banyak yang ingin pemerintah memberikan lebih banyak transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil dan menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya negara. Kepedulian masyarakat terhadap masalah korupsi semakin tinggi, dan mereka menginginkan tindakan nyata dari pemerintah. Harapan akan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas mendorong banyak orang untuk mendukung langkah-langkah Prabowo. Tindakan awal Prabowo dalam memberantas korupsi patut dicontoh. Dengan komitmen kuat, tindakan tegas, dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia bisa menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi bukan hal yang mudah, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, perubahan positif bisa terwujud. Kedepan, Prabowo diharapkan bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya berani menindak pelaku korupsi, tetapi juga visioner dalam menciptakan sistem yang mencegah korupsi. Dengan demikian,
Cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas bisa tercapai demi Indonesia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Dengan langkah tegas yang telah diambil oleh Prabowo Subianto, kita semua berharap perubahan besar bisa terjadi. Namun, bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan mendukung langkah positif ini. Apa pendapat kalian tentang gebrakan yang telah dilakukan? Apakah kalian merasa langkah-langkah ini cukup untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ayo berbagi pendapat dan diskusi di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara kalian dan bagaimana kalian melihat masa depan Indonesia di bawah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Jangan ragu untuk like, share, dan tag teman-teman kalian yang peduli dengan perubahan ini.